Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Dika Prambayu, bertindak sebagai pembicara satu yang akan menyampaikan opening statement terhadap mosi kita hari ini, yaitu realisasi clean energy di Indonesia. Hadirin sekalian dan juri yang terhormat, adalah suatu realita bahwa negeri ini kaya akan energi terbarukan dan bahkan mampu menjadi payung dari transisi energi negara-negara Asia Tenggara sekalipun. Namun sayang, kita juga adalah negara yang menguap janji paling lantang mengenai energi bersih, namun masih ada kecacatan dalam implementasinya. Tesis kami nyata bahwa realisasi clean energy Indonesia adalah sebuah mimpi dan juga keniscayaan, tetapi sayangnya masih terperangkap oleh kontradiksi struktural dan juga dualitas problematika hukum antara masyarakat dan negara. Komitmen transisi energi diperkuat melalui berbagai macam reformasi regulasi, komitmen perjanjian yang kemudian mendukung desentralisasi energi di tingkat lokal maupun internasional, seperti adanya Peraturan Menteri SDM nomor 2 tentang PLTS atap yang kemudian membuka peluang masyarakat dan juga sektor swasta dalam partisipasinya menuju clean energy, pun juga di panggung internasional Indonesia telah melalang buana untuk kemudian bergerak mengamankan kemitraan-kemitraan dan juga komitmen yang mendukung transisi energi tersebut. Contohnya, Just Energy Partnership JATP ataupun REDD Plus yang dijalani oleh Norwegia yang kemudian menjanjikan pendanaan untuk mendukung transisi energi yang ada di Indonesia. Kulit kesenjangan realisasi kemudian lahir di sini, di mana yang perlu digarisbawahi lebih dari itu, realisasi clean energy itu juga harus untuk mencakup transisi yang berkeadilan atau yang disebut justice transition, yang kemudian membuat Indonesia sekarang terjebak dalam suatu kondisi yang dinamakan paradoks progresif, di mana memang terdapat kemajuan dari komitmen dan juga perjanjian dan kebijakan, namun laju ini kemudian terdistorsi dan juga terganggu oleh kontradiksi implementasi dengan aspek berkeadilan yang terjadi di Indonesia sekarang. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita analisis dan juga kuliti lebih dalam mengenai mosi pada hari ini dengan mendengarkan argumen dari pihak pro maupun kontra. Pergi ke sawah menanam padi, air mengalir membawa berkah. Clean energy adalah solusi pasti untuk negeri sehat dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hardianti, pembicara dari tim Pro. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekanku yang berbahagia. Mosi kita pada perdebatan kali ini adalah realisasi clean energy di Indonesia. Saya dari tim Pro dengan tegas mendukung mosi kita pada hari ini bahwa realisasi clean energy di Indonesia adalah suatu keharusan untuk diwujudkan. Bayangkan, Indonesia di tahun 2060, udaranya bersih, energi terbarukan menjadi tulang punggung industri, dan ketergantungan kita pada batu bara tinggal sejarah. Itulah gambaran masa depan jika kita benar-benar merealisasikan clean energy di Indonesia. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekanku sekalian, sebelum saya memasuki ranah argumentasi saya terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memahami apa itu clean energy. Clean energy adalah energi yang diproduksi dengan emisi gas rumah kaca sangat rendah atau tanpa emisi, sehingga tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekanku yang berbahagia, setidaknya ada beberapa poin mengapa saya mendukung mosi kita pada hari ini. Yang pertama, urgensi transisi energi tidak bisa ditunda. Laporan dari Institute for Essential Service Reform atau ISRR menunjukkan setidaknya ada 4 alasan utama. Yang pertama, menjaga ketahanan energi nasional. Yang kedua, menghindari kerugian PLN. Yang ketiga, mencegah standar access dari fosil. Dan yang terakhir, memenuhi komitmen Paris Agreement. Selanjutnya, poinnya adalah potensi energi terbarukan Indonesia sangat melimpah. Dalam buku Clean Energy karya Nasruddin, dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kita punya panas bumi hingga 23,9 gigawatt, terbesar kedua di dunia, namun baru sekitar 10% saja yang kita manfaatkan. Radiasi matahari kita mencapai 4,8 kWh per meter kuadrat per hari, menjadikan potensi PLTS lebih dari 3.200 GWP, artinya sumber daya kita sudah ada, hanya kita butuh realisasi saja. Ya,
Poin selanjutnya adalah kebijakan sudah ada dan semakin progresif. Sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, target baruan energi terbarukan ditingkatkan dari 5% menuju 23% pada tahun 2025 dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017. Artinya, komitmen Indonesia atau komitmen hukum dan politik sudah jelas. Jadi, urgensi, potensi, dan kerangka hukum mendukung penuh realisasi energi bersih di Indonesia. Poin selanjutnya adalah energi terbarukan menciptakan peluang ekonomi besar. Hasil penelitian dari Eric Timotheus dan kawan-kawan dengan judul Kajian Hukum Kebijakan Energi Terbarukan Indonesia dan realisasinya menuju tahun 2025 menyebutkan investasi di sektor ini mencapai 15,6 triliun pada tahun 2020, naik dari 12,9 triliun di tahun 2018. Selain itu juga akan menciptakan 1,7 juta lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Selain dari poin itu, ada poin manfaat kesehatan dan lingkungan. Polusi dari PLTU batubara menimbulkan beban kesehatan besar. Dengan clean energy, kualitas udara membaik dan biaya kesehatan masyarakat bisa kita tekan. Jadi, realisasi clean energy bukan beban, melainkan peluang untuk ekonomi hijau, kesehatan, dan kedaulatan energi Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekanku yang berbahagia, ketergantungan kita pada bahan bakar fosil membuat Indonesia rawan krisis energi. Minyak sudah impor sejak tahun 2004 dan batu bara semakin tidak berkelanjutan. Kalau kita tidak beralih, kita akan rugi secara ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Inilah saatnya kita memilih clean energy, bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan strategis demi masa depan bangsa dan jalan menuju ketahanan energi, kesehatan bangsa, dan masa depan yang berkelanjutan. Dengan itu, saya dari tim Pro dengan tegas menyatakan realisasi clean energy di Indonesia adalah langkah mutlak demi ketahanan energi, ekonomi hijau, dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alex Romi dari tim Kontra. Saya sangat menghargai visi dan semangat tim Pro untuk mendorong realisasi energi bersih di Indonesia. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fakta yang lebih kompleks dan menantang di lapangan. Sehingga kita tidak terjebak dalam optimisme yang menyesatkan. Pertama, soal target 23% baruan energi terbarukan di tahun 2025 yang disebutkan oleh tim Pro, kenyataannya target ini sudah direvisi turun menjadi 17-20%. Itu pun masih sangat sulit tercapai. Realisasi kontribusi energi bersih hingga kini masih di bawah 16%. Ini bukan sekedar angka, tetapi cermin jelas bahwa kita punya kendala besar dalam infrastruktur, investasi, dan teknologi. Banyak proyek energi terbarukan tertunda karena perizinan yang rumit dan biaya awal yang sangat besar. Kita tidak bisa mengabaikan hambatan birokrasi dan mahalnya infrastruktur pendukung, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kedua, walaupun kita memiliki potensi besar seperti panas bumi dan energi surya, potensi ini belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Teknologi untuk memanfaatkan energi terbarukan masih kalah efisien dibanding energi fosil yang sudah matang dan murah. Ketergantungan kita pada batu bara dan gas bukan tanpa alasan. Keduanya masih andalan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat secara cepat akibat pertumbuhan industri dan masyarakat. Jika kita terlalu cepat beralih tanpa kesiapan yang matang, resiko kekurangan pasokan energi dan lonjakan harga listrik tidak akan bisa dihindari. Kita harus realistis bahwa investasi di sektor energi masih belum cukup besar untuk mendukung ekspansi cepat. Iklim investasi yang belum stabil, resiko ketidakpastian regulasi, serta persaingan dengan energi fosil yang masih murah membuat pengembangan clean energy berjalan sangat lambat. Ini bukan hanya soal keinginan, tetapi soal ekosistem pendukung yang belum siap. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan bahwa soal manfaat kesehatan dan lingkungan tentu kita setuju. Namun transisi energi harus dilakukan dengan langkah yang terukur agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor energi fosil. Jika terjadi kenaikan biaya energi yang drastis, ini bisa memperberat beban masyarakat dan industri, bahkan meningkatkan kemiskinan energi. Komitmen Indonesia pada Paris Agreement memang sangat penting, tapi kita juga
harus punya strategi realistis dengan roadmap yang jelas. Bukan sekedar janji di atas kertas, tetapi ada ribuan megawatt pembangkit batu bara yang beroperasi hingga 2030 dan 2050. Ini menunjukkan bahwa energi fosil masih jadi tulang punggung kita dan transisi ke energi bersih akan memerlukan waktu yang panjang dan harus terencana. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwasannya realisasi energi bersih Indonesia bukan sekedar menuntut keinginan politik dan janji manis, tetapi harus didukung kesiapan teknis, ekonomi, sosial yang matang. Kita harus mengakui kenyataan ada tantangan besar melalui infrastruktur, investasi, teknologi, sampai kesiapan masyarakat sebelum kita bisa benar-benar menyambut masa depan dengan energi bersih. Kalau tidak, kita hanya akan terjebak dalam target ambisius yang sulit tercapai dan bisa menimbulkan ketidakstabilan energi serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, saya dari tim kontra menyatakan meski realisasi clean energy itu penting, kita harus berjalan dengan langkah nyata yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Bukan sekedar janji semu. Mari kita pastikan energi yang adil, aman, dan matang demi masa depan bangsa. Demikian dari saya, padi menguning di sawah luas, burung berkicau sangatlah fasih. Terima kasih yang sangat luas, semoga kita jadi berwasi. Hadirin sekalian dan juga dewan juri yang kami hargai, setelah kita tenggelam dalam data maupun analisis yang juga telah disebutkan saudara saya, pembicara 2 dan juga pembicara 3, mari kita akhiri perdebatan ini dengan melepaskan jubah retorika dan melihat ke cermin realitas bahwa kita semua setuju pada satu kebenaran. Indonesia diberkahi dengan potensi raksasa. Komitmen-komitmen hukum dan juga regulasi memang telah ditunjukkan oleh Indonesia dalam mengupayakan clean energy. Dan juga kita sepakat bahwasanya realisasi clean energy itu sangatlah penting untuk keberlangsungan masa depan. Namun, masih banyak komitmen yang berbanding terbalik dengan implementasi di lapangan. Dan hal ini juga akan sulit terjadi jika masih ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian digaungkan lebih dari kepentingan lingkungan itu sendiri. Mimpi kita sama, saudara dan saudariku, hidup dengan layak bersama anak cucu di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai generasi yang melek akan kesadaran terhadap keadilan sosial dan ekologis, mari kita pasang mata bersama, bergerak bersama dalam mewujudkan mimpi, melihat negeri indah ini mencapai transisi clean energy yang maksimal kelak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.